Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum dimulainya pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Adam ada, Depin, Erpi, Nadwa. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Nah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Coba kalau sudah siap, tunjukkan buku tema dan alat tulisnya. Yes, good job, semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Nah anak-anak, ibu punya pertanyaan nih. Ibu mau tahu di tempat tinggal kalian biasanya tetangga kalian atau siapapun itu bekerjanya sebagai apa? Ada yang mau menjawab? Ya boleh Adam. Oh menurut Adam, di tempat tinggal Adam biasanya orang-orang bekerja sebagai petani. Ada juga yang sebagai buruh. Yang lainnya? Oh, kalau di tempat tinggalnya Erpi, ada yang bekerja sebagai guru, polisi, dan pedagang. Nah, beragam sekali ya pekerjaan di setiap daerahnya. Nah, anak-anak, kita sekarang belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan belajar mengenai jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai peran tokoh dalam cerita fiksi. Nah, lalu kita juga akan belajar mengenai karakteristik individu dalam sebuah keluarga. Dapat dipahami semuanya? Yes, terima kasih. Semoga kita semua belajar sampai selesai dan tetap semangat. Kita mulai belajarnya ya. Nah, ibu akan menampilkan atau menayangkan terlebih dahulu video pembelajaran. Kalian bisa menyimaknya ya. Oke? Nah, silahkan ditonton videonya. Muatan IPS kelas 4 SD. Tema 8, subtema 1. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Penduduk Indonesia tinggal di tempat yang berbeda-beda. Misalnya di perkotaan atau perdesaan. Setiap tempat tinggal tersebut memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu mempengaruhi jenis pekerjaan penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Jadi, jenis pekerjaan suatu penduduk dipengaruhi oleh lingkungan dan sumber daya dari lingkungan tersebut. Jenis pekerjaan di perkotaan. Mari kita lihat ciri-ciri perkotaan terlebih dahulu. Ciri-cirinya adalah jumlah penduduk yang padat. Banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Dari ciri-ciri perkotaan, dapat kita ambil contoh jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran. Contohnya pegawai kantor dan petugas keamanan. Jenis pekerjaan di pedesaan. Kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri pedesaan. Cirinya, sumber daya alam masih melimpah, memiliki lingkungan yang asri. Penduduknya memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Dari ciri-ciri tersebut, dapat kita ambil contoh jenis pekerjaan yang terdapat di pedesaan. Contoh jenis pekerjaan yang terdapat di pedesaan di dataran tinggi. Contohnya petani dan peternak.
Contoh pekerjaan yang terdapat di pedesaan di daerah pantai. Contohnya adalah nelayan. Itulah tadi jenis pekerjaan yang terdapat di perkotaan dan pedesaan. Sudah dilihat videonya tadi? Nah, dalam video tersebut menjelaskan tentang apa? Ada yang mau menjawab? Iya, betul. Dalam video tersebut menjelaskan jenis-jenis atau beragam pekerjaan yang ada di dataran tinggi, dataran rendah, ya. Betul sekali. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian buka buku di halaman 23. Di situ ada pertanyaan dan kalian bisa kerjakan ya. Ibu beri waktu, oke? Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah semuanya? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Coba yang nomor 1, siapa yang akan menjawab? Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat tinggal? Ada yang mau menjawab? Iya, betul. Karena lingkungan dan alamnya yang berbeda. Betul sekali. Nah, penduduk akan memanfaatkan kekayaannya yang sesuai dengan wilayahnya. Pertanyaan nomor kedua. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? Ada yang mau menjawab, anak-anak? Betul sekali. Nah, karena lingkungan sudah berbeda ya, karena keadaan alam di suatu tempat itu mempengaruhi mata pencahariannya penduduk. Contohnya, ada yang mau menjawab? Ya, kalau di desa lebih banyak lahan pertaniannya, maka pekerjaannya itu sebagai petani. Nah, hasil panen seorang petani itu dijual ke kota, sehingga mata pencaharian penduduk di desa itu biasanya menjadi sebagai pedagang. Nah, soal nomor 3, siapa yang mau menjawab? Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? Ada yang mau menjawab? Ya, betul sekali. Karena hasil tanam dan hasil panennya. Nah, kalau di daerah dataran rendah biasanya apa? Ya, menanam padi. Kalau di dataran tinggi biasanya? Iya, betul, biasanya menanam sayuran seperti engkol. Terus apa lagi? Ya, betul, ada yang menanam bawang dan lain-lain. Nah, soal nomor 4. Soal terakhir, ada yang mau menjawab? Apa yang dimaksud pekerja jasa? Sebutkan contohnya, ada yang mau menjawab? Iya, betul. Pekerjaan jasa itu adalah orang yang memberikan pelayanan sesuai kemampuannya. Contohnya apa? Betul sekali. Contohnya ada guru, dokter, penjahit, dan lain-lain. Nah, semuanya sudah ditulis di buku temanya? Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Coba sekarang kalian buka di halaman 28. Sudah dibuka? Di situ ada cerita fiksi berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, kalian baca terlebih dahulu ceritanya ya. Nanti kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya sesuai dengan cerita tersebut. Dapat dimengerti? Ya, boleh. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk membacanya. Semuanya sudah membacanya? Ya, nah coba sekarang jawab. Siapakah tokoh dalam cerita Asal Mula Bukit Catu? Ada yang mau menjawab? Ya, betul, ada Pak Jurna, istri Pak Jurna, dan satu lagi ada siapa? Betul, ada penduduk desa. Nah, yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Betul, istri Pak Jurna yaitu berperan sebagai yang membuat catu nasi atau tumpeng nasi. Nah, ada lagi, siapa lagi? Iya, kalau suaminya berperan sebagai petani atau bertani.
Nomor 3, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Ada yang mau menjawab? Ya, betul. Pesannya yaitu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala yang sudah diberikannya. Anak-anak, tokoh dalam sebuah cerita fiksi itu adalah orang atau hewan yang menggambarkan suatu peristiwa. Nah, setiap tokohnya itu mempunyai peran masing-masing yang berbeda-beda. Secara umum, tokoh itu dibedakan menjadi 2. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, kalau tokoh utama itu adalah tokoh yang berperan penting dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan itu sebaliknya, yaitu berperan tidak penting. Nah, tokoh utama itu dibedakan juga menjadi 2. Ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Nah, siapa di sini yang tahu tokoh protagonis itu berperan sebagai apa? Ya, betul. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama yang mempunyai karakter yang baik hati. Nah, sedangkan kalau tokoh antagonis, betul sekali, yaitu tokoh yang mempunyai karakter menentang atau karakter jahat. Ya, betul sekali. Nah, karena kalian sudah bisa mengetahui apa itu tokoh dalam sebuah cerita fiksi, dan kalian juga bisa menentukan setiap karakternya. Kita lanjutkan belajarnya ya, masih semangat? Lebih semangat. Oke, nah anak-anak, ibu mempunyai gambar. Nih, ada foto. Foto apa ya ini? Iya, betul, foto keluarga. Nah, coba bisa diamati foto keluarga ini. Nah, di sini ada keberagaman atau ada perbedaan. Coba bisa dilihat perbedaan apa yang nampak? Ya, betul, ada yang tinggi, ada yang berkulit putih. Nah, anak-anak, keragaman itu berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, pada manusia itu keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu itu berarti ciri-ciri khusus pada setiap manusia, yaitu ada keragaman fisiknya. Ada yang berwarna kulitnya putih, sawo matang, lalu jenis rambutnya ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, itu termasuk ke dalam keragaman fisik dari manusia. Nah, sekarang ibu minta kalian buka halaman 28. Sudah dibuka bukunya? Nah, di situ kalian diminta untuk mengidentifikasi karakteristik di keluarga kalian. Ayah, ibu, kakak, adik, atau nenek, atau kakek. Nah, di situ kalian diminta untuk mengetahui atau mengidentifikasi warna kulit ayah apa, warna kulit ibu apa, jenis rambutnya apa, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, kesukaannya apa. Nah, kalian pasti mengetahui kan? Ya, karena kalian sekarang kan lagi ada di rumah. Nah, kalian isi ya, ibu beri waktu. Oke, dapat dimengerti? Sip. Yang sudah selesai mengerjakannya, coba Depin bacakan keragaman yang terdapat di keluarga Depin. Terima kasih Depin. Nah, bermacam-macam ya keragamannya. Ayah Depin berwarna kulit sawo matang, ibunya putih. Ya, tingginya ayahnya 170 cm, sedangkan ibunya 155 cm. Nah, anak-anak, itu merupakan contoh dari keragaman setiap individu yang terdapat dalam keluarga kalian. Nah, walaupun kita mempunyai keragaman yang berbeda,
dan bermacam-macam, tetapi kita tetap satu keluarga. Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada, semuanya dapat dimengerti ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Nah, coba sekarang Ibu minta kalian simpulkan. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang mau menyimpulkan? Ya, terima kasih Anissa. Betul sekali. Tadi kita sudah belajar mengenai jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggalnya. Nah, selain itu tadi belajar apa lagi? Ya, betul. Sudah mengetahui tokoh dan peranan tokoh dalam sebuah cerita fiksi. Tadi yang terakhir kita belajar apa? Betul, kita sudah mengidentifikasi, mengetahui keberagaman karakteristik individu dalam sebuah keluarga. Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mempunyai soal evaluasi. Ibu kirimkan linknya ya. Nanti kalian langsung menjawabnya. Oke? Oke. Sudah? Sudah ada yang selesai? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Coba yang nomor 1, jawabannya apa ya? A, betul. Nomor 2, jawabannya apa? C, betul. Nomor 3? Iya, betul. Jawabannya B. Nomor 4? Ya, A jawabannya ya. Yang nomor 5? Ya, betul. D. Wih, hebat sekali. Anak-anak kelas 4 sangat hebat dan luar biasa. Nah, anak-anak, apakah pembelajaran kali ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Nah, untuk tugas di rumah kalian baca-baca di halaman 35 ya. Di pembelajaran 4, oke? Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semangat yang tiada henti. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar tatap muka secara langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.